apa yang disebut sebagai al-inhitat al-islami atau kemunduran dunia Islam. Apakah itu benar terjadi sedemikian rupa, dan apa kira-kira solusi yang ditawarkan oleh para pemikir, cendekiawan dan intelektual Islam? Harokah sudah ke gerakan organisasi, ya mungkin seperti kalau di Indonesia itu ya mirip-mirip PKS kira-kira begitu ya. Tapi ada juga yang agak nakal itu dalam tanda kutip, Wahabi yang sudah agak radikal itu, bukan agak, malah kadang-kadang radikal itu. Kelihatan soleh, pakai gelar keislaman dan segala macam, begitu dibuka, ternyata hanya untuk melanggengkan kekuasaan, untuk menutupi korupsi dan macam-macamnya lah. Tersangka KPK, senyum-senyum pakai kopiah dan segala macamnya gitu. Itu adalah itu kayak Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini di bulan Ramadan yang suci ini, kita akan mengaji satu topik dalam studi keislaman dalam konteks dunia Islam, tentang bagaimana perkembangan pemikiran Islam, ya. Karena banyak sekali tantangan-tantangan yang terjadi, soal yang berkenaan dengan tantangan teknologi, tantangan modernisasi di satu sisi, terus kemudian di sisi yang lain juga ada soal yang berkenaan dengan apa yang disebut sebagai al-inhitat al-islami atau kemunduran dunia Islam. Apakah itu benar terjadi sedemikian rupa, dan apa kira-kira solusi yang ditawarkan oleh para pemikir, cendekiawan dan intelektual Islam untuk mengatasi soal-soal kemunduran itu. Nah, kita akan berbincang dengan profesor dalam kajian Islam yang tak asing lagi buat kita semuanya, dan ini adalah keluarga kita sendiri, Profesor Muhammad Azhar, biasa dipanggil Prof. Muaz. Gimana kabarnya, Prof. Muaz? Alhamdulillah baik, cuma agak lapar dikit. Karena kita podcast ini siang-siang, jadi ini di bulan Ramadan pas menantang-menantangnya ini. Saya biasa panggil Pak Azhar ya. Dulu kita pernah podcast tentang, waktu itu pidato guru besar ya. Tentang pertama itu tentang demokrasi religius utamanya ya. Ini bisa sedikit. Nah, kita hari ini agak beda topiknya, yaitu tentang memang juga kebakaran Prof. Azhar sendiri, yaitu tentang salah satunya Muhammad Arkon, seorang pemikir dari Aljazair, mungkin kelahiran atau keturunan Aljazair yang berkarir di Prancis ya. Tapi sebelum kita ngomong tentang itu, karena beliau menulis disertasi tentang itu ya, judulnya apa Pak Prof. Azhar? Etika Politik Islam, Studi Kritis Pemikiran Muhammad Arkon. Nah, Etika Politik Islam, Studi Kritis Pemikiran Muhammad Arkon. Nah, tapi sebelum kita mendalami tentang Arkon, Pak Azhar, sebenarnya apa keresahan yang dirasakan oleh para pemikir seperti Arkon ini, sehingga dia membuat tulisan-tulisan yang cukup menantang ya, cukup kritis gitu tentang dunia Islam, tentang pemikiran Islam gitu. Terus kemudian siapa saja yang segenerasi juga dengan Arkon yang mencoba menawarkan solusi atau memberi solusi intelektual atas keresahan-keresahan itu. Apa yang Prof. Azhar baca dari zaman-zaman itu, tahun abad 20, abad 19 gitu. Ya. Sebenarnya kalau pemikiran ya, pemikiran itu kan pasti terkungkung oleh zamannya. Kalau istilah Arkon itu apa? Logosentrisme itu. Logosentrisme Islam. Jadi tidak ada pemikir yang sempurna kan. Jadi misalnya kalau kategorisasi pemikiran sebenarnya sudah dibuat oleh Fazlur Rahman kan. Ada namanya revivalisme pramodernis,
Revivalisme pramodernis. Itu kebangkitan Wahabi itu ya. Dimulai dari Saudi lah. Oh, Saudi. Tempatnya di Saudi. Revive, ingin menghidupkan kembali kira-kira ya. Tapi dia fokusnya lebih kepada akidah ibadah kira-kira begitu. Dan ya variannya juga banyak itu ya. Ya paling tidak ada Wahabi yang tekstualis ibadah saja fokusnya, nggak ngomong-ngomong di luar itu. Tapi ada yang harokah sudah ke gerakan organisasi. Ya mungkin seperti kalau di Indonesia itu ya mirip-mirip PKS kira-kira begitu ya. Sudah masuk tidak hanya ibadah tapi gerakan. Ada aspek movementnya, gerakannya. Ya. Tapi ada juga yang agak nakal itu dalam tanda kutip, Wahabi yang sudah agak radikal itu, bukan agak, malah kadang-kadang radikal itu. Apa namanya, jihadi itu ya. Jihadis, varian jihadisnya. Ya, variannya. Nah itu dikategorikan oleh Fadzlur Rahman revivalisme pramodernis lah kira-kira. Revivalisme pramodernis. Tokohnya kan Muhammad bin Abdul Wahab ya. Dan itu tempatnya di Saudi. Lalu ada gerakan modernisme Islam. Nah, kalau tadi mungkin abad 18 sampai 19 lah begitu. Muhammad bin Abdul Wahab di Mekah, lalu modernisme Islam itu dipelopori oleh Muhammad Abduh. Oleh Abduh, Muhammad Abduh. Top itu ya. Nah, dia mulai menggugat ortodoksi lama kan. Dulu dunia Islam sebenarnya kan sudah maju abad-abad 12, 13 ya. Bicara filsafat segala macam ilmu, sains waktu itu ya. Tapi belakangan kan gelap. The Dark Age of Islam katanya ya. Dan di situ pas Barat naik. Nah, Muhammad Abduh mulai membangkitkan lagi. Jadi misalnya memasukkan mata kuliah filsafat di Al-Azhar. Lalu memasukkan kurikulum sains, mata kuliah sains gitu. Dan juga equality gender. Gender antara equality. laki dan perempuan. Nah, 3 itu yang diperjuangkan oleh Abduh. Waktu itu ya banyak resistensi juga. Sebagai rektor Al-Azhar juga ya waktu itu. Dia dituduh Mu'tazilah lah, liberal segala macam. Nah, itu modernisme Islam. Nah, yang ketiga adalah revivalisme pasca modernis. Kalau tadi kan revivalisme pasca modernis. Nah, ini seperti lebih banyak ke siasah. Lebih banyak ke politik. Ya, kalau pertama akidah ritual, kedua tadi soal sains perempuan dan pemikiran filsafat, yang ketiga ini lebih banyak ke siasah. Pakistan, Maududi ya. Oh, Abu A'la al-Maududi. Nah, muncullah gerakan pembaruan yang keempat, Neo Modernisme Islam. Itu Neo Modernisme Islam. Fadzlur Rahman. Ya, intinya yaitu. Kalau ciri utama apa itu namanya? Satu ciri utama modernisme kan tadi memperkenalkan apa itu namanya, filsafat, sains, gender equality dalam kurikulum pendidikan lah, salah satunya itu. Kemudian kalau pasca revivalis pasca modernis itu apa ininya, Abu A'la al-Maududi itu lebih ke arah politik ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia jadi lahir P3 gitu. Oh, oke. Ya, kalau nggak salah juga salah satu ide dulu pernah ada buku yang diterjemahkan Jamaah Salahuddin tentang Al-Maududi itu teodemokrasi gitu, kalau nggak salah itu ada istilah teodemokrasi. Jangan-jangan demokrasi religius akarnya juga dari sini. Ya, kalau ada tapi agak beda. Ya, ada. Kalau Teo kan lebih eksklusif Islam. Kalau demokrasi religius tuh lebih antara agama. Plural lebih. Dulu sudah ada podcastnya. Nanti kalau lupa kita podcast lagi. Nanti di rewind lagi ke podcast yang lama kita. Kalau neomodernis, ciri utamanya apa Pak Azhar? Kalau neomodernis itu kan intinya tema besarnya itu
umat Islam, terutama pemikir Islam, harus membedakan mana Islam pada level normatif, tekslah Quran hadis saja gitu. Tapi juga ada wilayah-wilayah historis. Ya, ini yang masih kurang dikembangkan oleh umat Islam. Ada aspek normatif, Ya, ada aspek historis. historisnya. Historis di situ itu dimaknai sebagai apa? Historis Ya, itu kontekstual lah. kontekstual. Dia menyejarah lah gitu ya. Yang menyejarah. Kan beda ya antara Islam yang ideal di teks dengan konteks, kan pasti selalu ada jarak. Kalau teks itu kan design by God, by Allah wa Muhammad, kira-kira gitu. Tapi kalau historis ini kan create by human being. Nah, ini yang umat Islam masih ya mungkin karena konteksnya waktu itu ya. Sebenarnya tadi si Abduh kan sudah mulai sedikit lah soal gender, soal sains dan sebagainya. Ada keterlibatan manusia dalam historisitas Islam itu ya. Historisitas. Makanya Rahman itu kan punya ide nakal dikit. Al-Quran itu katanya kalam Allah sekaligus sabda Nabi katanya. Nah, itu agak ramai itu kan. Sekarang di podcast itu ada satu seminar ya di Mas Munim Siri sama dengan Nuruddin itu kan memperdebatkan soal silakan itu. tonton YouTube-nya ya, itu bagus tuh. Ada kalamun nafs. Iya. Oke. Nah, kalau pemikir-pemikir seperti yang akan kita bahas ini itu masuk dalam kategori yang mana? Orang seperti Arkon kah, seperti Al-Jabiri, Hasan Hanafi, Syahrur gitu tuh bisa dalam kotak ini atau mereka punya kotaknya sendiri? Ya, kalau pemahaman saya tadi kan ada 4 kan. Nah, yang kelima itu adalah postmodernisme Islam. Nah, kalau sebelumnya tadi kan neomodernis. Kenapa neo? Tadi ada modernisme lama kan, Abduh. Nah, yang kelima ini postmodernisme. Nah, disitulah Mbah Arkon ini masuk di situ. Tapi ada juga misalnya Al-Asmawi di Mesir. Said Al-Asmawi, mantan hakim kalau nggak salah. Mungkin Mahfud MD-nya Mesir kalau. Lalu ada Hasan Hanafi, Islamic Left-nya itu kan. Islamic Left. Nasir Hamid Abu Zaid mungkin juga masuk. Nasir Hamid Abu Zaid. Lalu ada Sahrur, Muhammad Syahrur di Syria. Suriatul Hududnya Syria kan. Lalu ada siapa lagi tuh? Ada Abdullah Said ya, yang sekarang di Australia. Dia fokus tentang Quran itu. Termasuk Arkon tadi. Ada Al-Jabiri. Al-Jabiri mungkin juga yang generasi setelah Jabiri itu Toha Abdurrahman di situ. Kalau di Abu Fadl juga ada kan? Khalid Abdul Fadl. Ini apa ciri utamanya kalau di yang klasifikasinya adalah posmo ini? Ya, nah saya menulis dalam disertasi saya waktu mengantar Arkon itu, Fazlur Rahman sebenarnya sudah mengarahkan pemikir Islam, terutama umat Islam juga, supaya umat Islam tadi historis, jangan hanya normatif ya. Jadi kalau normatif saja kan apologetik kadang-kadang, atau mungkin fundamentalistik, bisa truth claim macam-macam lah ya. White and black and white ya, berpikirnya gitu. Jadi nuansanya kurang pelangi pemikirannya kurang beragam. Nah, makanya sebenarnya Fazlur Rahman sudah mengarahkan ke sana. Tapi Arkon lah yang mulai meneruskan pikiran Fazlur Rahman. Jadi yang historis ini dikembangkan oleh Arkon. Kita harus mendalami 3 ya. Social sciences, ya mungkin ekonomi, politik, sosiologi macam-macam. Ada natural sciences. Nah, itu. Lalu ada humanities, ilmu kemanusiaan. Makanya ada dulu waktu ujian saya ditanya oleh penguji, kenapa tidak memasukkan
humanismenya Arkon. Nah, saya sudah baca tapi lupa saya masukkan. Jadi pertanyaan 2 baris itu, pertanyaan penguji, saya jadikan artikel. Jadi 20 halaman. Saya kirim ke Istanbul dan diterima, dan UMY pun mensupport. Itu dari pertanyaan penguji. Dari satu pertanyaan penguji bisa jadi artikel tersendiri. Di mana humanismenya Arkon? Arkon Thoughts of Humanity itu ya. Ya memang membedakan Western Humanism dengan Islamic Humanism, kira-kira gitu. Oke, mantap. Nah, sekarang agak masuk ke Arkon ya. Berarti ini kategori Pak Azhar menambahkan satu kategori postmodernisme Islam, postmodernisme dalam kerangka para pemikir Islam ini tadi. Dan salah satunya adalah Arkon. Nah, boleh cerita sebagai sedikit background Pak Azhar. Pak Azhar mulai berkenalan dengan pemikiran Arkon ini dari apa? Dari literatur kah? Dari dosen pada waktu Pak Azhar kuliah kah? Atau dari mana ketertarikan sama Arkon ini? Saya agak lupa itu ya. Tapi mungkin salah satu virusnya dari Pak Amin Abdullah kali ya. Pak Amin, penebar virus itu. Dia menulis di jurnal studi Quran, Ulumul Quran. Ulumul Quran ya, kayaknya ada di situ. Dan mulailah Elkis atau penerbit lain menampilkan buku-buku itu ya tentang Arkon. Nah, sebenarnya tesis saya dulu kan tentang OKI, Organization of Islamic Cooperation kan. Nah, saya ingin melanjutkan. Kalau itu pemikiran politik OKI, mau saya lanjutkan sejauh mana peran Indonesia dalam OKI lebih spesifik. Tapi oleh almarhum Profesor Nuruzzaman As-Siddiqi, Direktur Pasca UIN, ya Anda ngapain lagi nulis OKI katanya, kan Anda tesis S2-nya sudah. Waktu itu bayangan saya ingin jadi pakar OKI gitu. Karena saya senang juga dunia Islam gitu. Tapi ya sudahlah, akhirnya cari lagi. Nah, ketemulah Mbah Arkon ini. Kok kayaknya menarik, ini something new ya. Something new. Ya oke, sudah ada sejak dulu, tapi kekuatan dan perannya nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin studi Board of Peace aja sekarang. Makanya harus istilah saya guyonannya kan. Ya, PBB sudah puluhan tahun, OKI sudah OIC gitu kan. Sudah puluhan tahun, dari luar, kenapa nggak coba dari dalam? Nah, kebetulan mantan capres kita ini kan 3 kali dari luar kalah terus. Dia coba mungkin bisa dari dalam. Oke, terus kemudian ini Pak Azhar, apa yang menarik atau yang penting dari Arkon ini yang bisa kita pelajari dan kira-kira bisa memberi perspektif baru lah dalam kita membaca keislaman, studi keislaman atau dunia Islam secara umum. Ya, memang sebenarnya kalau saya baca, sejauh yang saya baca itu kan Arkon banyak membahas beberapa topik ya tentang Al-Quran misalnya. Misalnya wahyu itu ada yang Lauh Mahfuz, ada wahyu yang sampai ke Nabi, tapi ada wahyu yang jadi mushaf rezimnya Utsmani, kira-kira begitu ya. Dia membahas itu juga. Tapi sebenarnya tema besarnya ya, dia ingin dunia Islam itu membuat satu metodologi keilmuan studi Islam yang baru. Islamic Studies yang baru yang tadi. Misalnya dia mengkritik sebelum ke politik ya, dia mengkritik siapa namanya itu, Ali Abdul Razik misalnya. Ali Abdul Razik ya, Mesir, kan? Dia agak sekularis ya. Dia mengatakan ya Nabi Muhammad itu hanya tokoh agama, bukan tokoh politik. Kalaupun dia pernah mimpin, yaitu by accident aja, historical accident ya. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad itu hanya tokoh agama, agamawan lah. Nah, itu dikritik Arkon juga. Oh, enggak juga katanya.
kata Arkon, Nabi Muhammad itu dia tokoh agamawan tapi juga politisi. Kan dia memimpin. Makanya dia mengeluarkan konsep itu wewenang dan sultoh, kekuasaan. Nah, ketika Nabi menjadi leader di Mekah, era Mekah itu, ya dia hanya punya wewenang ya seperti kiai lah gitu, agamawan pada umum. Jadi mufti, kira-kira. Otoritas keagamaannya lah gitu. Tapi setelah Nabi pindah ke Madinah, dia punya menjadi leader politik, menjadi presiden kalau bahasa sekarang. Jadi political power. Itu kritiknya Arkon terhadap Ali Abdul Razik yang menafikan sisi politiknya Nabi. Jadi dia mengeluarkan konsep wewenang dan kekuasaan atau sultoh. Makiyah itu wewenang, di Madinah itu sultoh. Itu salah satu kritiknya ya. Betul. Ya, ada kajian juga tentang itu tuh dari Suhaira Siddiqi kan nggak salah, membedakan antara power dan authority. Antara kuwah politik itu dengan sultoh itu kewenangan. Seperti kewenangan lah kira-kira begitu. Hanya otoritas keagamaan dan otoritas politik. Nah, yang kedua, si Arkon ini kalau yang dalam fokus politik, kenapa saya juga memilih ini ya, karena banyak kajian-kajian politik Islam itu lebih mengkaji pada peristiwa-peristiwa politik. Nah, agak jarang yang membahas, atau mungkin sudah lama tidak membahas pemikiran politik. Jadi mungkin juga karena pemahaman saya ya, mungkin karena dunia Islam ya sampai saat ini juga ya terlalu banyak mengalami kasus-kasus politik kayak Timur Tengah itu atau sampai sekarang Palestina. Jadi mungkin nggak sempat mikir tentang itu. Atau ya sudah cukuplah dengan konsep-konsep logosentrisme politik Islam yang lama, Maududi dan yang lain-lain itu. Ya, apalagi kalau disertasi Mas Rafiq kalau tidak salah kan juga meneliti salah satunya bukan hanya pemikiran tapi juga peristiwa di balik usurpation of power, tentang Bughod itu, tentang penggulingan kekuasaan dari masa ke masa. Dan dari situ kan harusnya bukan hanya analisis peristiwanya tapi juga analisis dari sisi pemikirannya. Bahasanya gitu. PPI epistemologi keilmuannya. Nah, ini yang jarang ya, di kampus juga udah jarang ini. Iya, makanya ini perlu dihembuskan lagi, dihidupkan lagi. Iya, betul. Nah, sekarang Arkon kemudian tawarannya apa? Tawaran entah dalam konteks tadi epistemologi politik epistemologi keilmuan. Tadi kan sudah disinggung perlunya mengadopsi social sciences, humanities, terus kemudian natural sciences juga dalam studi-studi keislaman. Selain itu dalam konteks misalnya gambarannya dalam konteks politik kayak gimana Pak Azhar? Ya, Arkon ini dia mengkritisi sebenarnya mungkin mirip dengan kajian Ahmed Kuru itu ya, kan ada baca Pak sih. Iya, tentang otoritarianisme itu ya, Ahmed Kuru. Ada kayaknya di sini bukunya, lupa saya di mana. Itu bagus, itu dibaca oleh pengajar-pengajar politik. Jadi Arkon itu selain tadi memang masih langka ya, atau sudah banyak yang tidak membicarakan soal pemikiran politik, maka Arkon juga sebenarnya mengkritisi legitimasi atau agamawan yang tampil sebagai legitimator status quo. Nah, itu yang makanya kan dia mengkritisi itu simbol-simbol khalifah, simbol al-hadi billah, al-mu'tasim billah, itu lalu al-mutawakkil billah itu ya dulu dalam studi Islam klasik. Jadi seolah-olah penguasa itu adalah representasi Tuhan gitu. Nah, jadi mungkin ini zaman-zaman Muawiyah kali ya. Kalau Mu'tasim tadi itu Abbasiyah, sudah Abbasiyah. Ya.
Jadi itu yang paling dikritisi oleh Arkon. Iya, kalau awalnya kan dulu namanya khalifah itu kan khalifatun nabi. Ya, Gitu ya. Khalifah itu kan penggantinya nabi. pengganti ya. Tapi setelah Muawiyah menjadi bukan khalifatun nabi, Pengganti Allah itu. menjadi khalifatullah. Jadi Lebih- deputy Allah. Jadi lebih road claimnya lebih mantap. Kayaknya lebih apa itu? Kalau khalifah itu kan masih akreditasi B lagi. Kalau Al-Mutawakkil khalifah itu sudah akreditasi A. Khalifah itu sudah Satu langkah akreditasi. lagi unggul ke Allah. Kalau bahasa kampus. Apa strata akreditasinya kayak gitu. Kalau B itu kan masih ada ruang untuk kritisisme. Jadi jubah-jubah agama yang Ya, dipakai betul. untuk menutupi Ya. ini politik itu ya, Ya. kekuasaan politik Yang itu makanya si Yang Arkon dikritik. kan menggunakan dekonstruksinya Derrida kan. Oh, epistemologinya Ya. diambil dari Derrida. Derrida. There is the hidden meaning ya in the political symbol kira-kira gitu. Jadi kan sebenarnya kalau dalam kajian Derrida atau Paul Ricoeur itu ya juga Ya, Derrida, Paul Ricoeur ini adalah pemikir post-strukturalis posturalis, atau postmodernis di postmola. Mesir. Mereka kan mengkritisi strukturalisme sosiologi yang struktural, yang agak mengabaikan agent. Nah, dia kan menggunakan Anthony Giddens juga. Nah, jadi antara structure dan agent, nah dia kalau Giddens kan ada strukturasi. Nah, jadi dua-dua itulah ada dialektika. Nah, itu yang dipinjam oleh Arkon untuk menghajar legitimator politik dalam misalnya. Dalam operasionalnya seperti apa itu? Kritisisme Arkon terhadap legitimasi keagamaan dalam konteks politik itu, yang dia lihat apa? Dengan dari Derrida, dari Giddens, Yaitu dari dia bilang Paul Ricoeur begini tadi. kan, politik Islam itu lebih kepada terjebak pada ideologi kaum fundamentalis ya, yang namanya jadi aksi politik umat itu kan pasti ada ideologinya, ya basis ideologinya kan. Nah ideologi itu ada meaning juga, there are many meaning. Multiple Ya meanings. ideologi yang dibongkar oleh si Arkon lewat Derrida, Paul Ricoeur, atau relasinya ada Habermas juga, dia sedikit kritisisme itu kan, ada relasi kuasa macam-macam. Itu yang dibongkar oleh kata Arkon, kita harus cek itu, jangan sampai Islam menjadi ya seperti tadi lah, Mu'tasimillah macam-macam itu kan menjadi ideologi. Nah biasanya kalau ideologi kan dia ada reduksi-reduksi. Ya toh, supaya lebih efektif bagaimana jalannya ideologi. Paham. Ya, jadi misalnya kalau agak nakal dikit, misalnya ada yang mengklaim kami ahlus sunnah wal jamaah gitu. Nah itu kan bisa mereduksi Muhammadiyah yang dianggap tidak al-sunnah itu. Ahlus sunnah. Nah, menurut versi Muhammadiyah juga gitu, kami yang paling sunnah. Ahlus Itu sunnah. jangan-jangan itu jadi ideologi untuk jangan. mereduksi yang non sunnah. Untuk mereduksi, untuk apa itu, meminggirkan Iya, yang lain meminggirkan. gitu ya. Nah itu yang dikritisi oleh I see. Ya, power, salah satu kekuatan cara pandang post strukturalis atau post modernis itu Ya, adalah itu menyingkap ideologi di balik apa yang tampak. Betul, menyingkap makna ya. Menyingkap makna. Ya pertama ideologi, praktek politik ada ideologinya, dan ideologi itu ada maknanya, meaningnya. Nah itu dibongkar. Bongkar ya. Kalau dulu saya ikut kajian sama teman-teman di Ciputat itu, namanya Ahmad Sahal itu. Oh iya. Diperkenalkan ketika mengkaji soal ini itu kayak gini apa, itu apa, ideologi itu kayak disimpan di balik tikar ketika kita duduk. Jadi postmodernisme, hermeneutik kritis macam-macam itu menyingkap batalah. Oh, ada sesuatu di sana ternyata. Jadi terbuka hijab lah. Terbuka hijab ya. Jadi kayak oke, kelihatan soleh pakai gelar keislaman dan segala macam, begitu dibuka ternyata hanya untuk melanggengkan kekuasaan, untuk menutupi korupsi dan macam-macamnya lah. Para tersangka KPK
senyum-senyum pakai Pakai kopiah peci. dan segala macamnya gitu. Itu adalah Itu kayak Al-Mu'tasim Billah tadi. Al-Mu'tasim Billah tadi itu ya. Cuma levelnya lebih rendah dikit. Karena dia bukan penguasa. Oke, berarti untuk Bahaya tuh itu menurut klaim. Makanya kalau dalam pilkada ini transformasi ke real politik ya. Dalam pilpres ya, dulu kan pernah podcast kenapa saya bela Ahok dulu kan. Nah itu. Jadi sebenarnya Arkun dan lain-lain itu kan kita ingin kembali pada substansi kepada agama. substansi agama. Ya. Kalau istilah Muhammad Al-Asmawi dia agak sejalan ya, saya kutip juga. Kalau Muhammad Al-Asmawi itu yang tadi Mahfud MD-nya Mesir itu, dia membedakan antara Islam otentik dengan Islam yang fundamentalis politik. Jadi ada Islam yang sekuler, ada fundamentalisme sekuler, ada fundamentalisme keagamaan gitu. Keagamaan ya. Jadi dua hal yang diametral ya. Nah, dia menawarkan fundamentalisme juga, tapi autentik. Oh, yang autentik yang di tengah. Fundamentalism. Jadi untuk ya mirip-mirip Arkun juga gitu ya. Jalan tengahnya di situ. Dia kan menolak sekuler juga. Jadi misalnya Arkun ini agak yang lain. Arkun ini mendegradasi wahyu gitu ya, menjadi sekuler gitu. Terlalu wilayah yang berada di bawah wilayah yang metahistoris atau tidak transenden lagi. Tapi sebenarnya walaupun dia meminjam dekonstruksinya Derrida, Derrida itu tidak mengakui adanya teks-teks suci kan. Semua teks itu historis. Historis sebagai diskurs, sebagai wacana. Tapi Arkun dia tetap mengakui ada teks yang transhistoris. Saya nggak liberal amat lagi. Aku tuh masih percaya ada namanya metahistoris. Ada aspek yang metateks yang tadi itu yang ya. Ada yang di wilayah Laul Mahfuz diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diturunkan Nabi kan masih wacana lughah Arabiyah. Dalam Quran itu kan sisinya sound lah, bukan dalam bentuk tulis. Kemudian ada belum yang jadi dalam mushaf kan. Bentuk mushaf. Barisnya aja titik belum ada. Kira-kira gitu. Oke. Jadi dia menggunakan Derrida tapi ngeritik Derrida juga. Ada beda. Ya itu namanya iklim kesarjanaan memang harus dibangun dari saling meminjam, mengkritik dan seterusnya. Tapi ada juga disertasi. Saya kan ada prior riset juga kan kita baca. Nggak salah Solihu doktornya tentang Arkun di Malaysia. Ya Arkun ini kan menggunakan social sciences dan misalnya linguistik, semiotik ya. Oh dia itu ya kuat di semiotik linguistik sign, juga. signal and symbol itu kan dalam kajian bahasa. Kalau linguistik kan Grammarly aja kan. Betul. Nah, jadi katanya kata Solihu ya kalau nggak salah itu di disertasinya di Malaysia. Nah, Arkun ini sebenarnya memang menggunakan humanities. Padahal humanities itu kan berkembang juga katanya. Ya, tapi Arkun Rahman sama, tidak ada satu metodologi pun yang sempurna. Jadi semakin banyak metode yang kita gunakan semakin bagus. Ya dari situ keilmuan berkembang. Ya, keilmuan. Saling mengkritik, saling membangun di atas pemikiran orang sebelumnya. Di atas pundak-pundak raksasa. Di atas the giant soldiers, shoulders. Oke, Pak. Kalau Pak Azhar sendiri pernah berinteraksi, bertemu dengan Arkun nggak? Dulu pernah, dia ada ceramah di UIN. Di Jogja? Dia datang. Makanya waktu Pak Samsul ikut menguji saya, dia Pak Syamsul Anwar. Sebelum saya menguji saudara, saya mau cerita katanya. Waktu dulu saya mau jemput Arkun di bandara, saya bingung mana orangnya. Saya lihat aja yang rambutnya putih katanya. Kebetulan rambut saya sudah putih juga. Nah, dia ada yang menarik itu. Ada video YouTube-nya ya dalam bahasa Arab tuh. Saya pernah lihat itu. Jadi dia mengkritik Taqdisul Afkar. Taqdisul Afkar. Enggak ada hubungan afkaruna. Taqdisul Afkar. Mensakralkan
sacrifice dapat the touch ya. Pensakralan pemikiran. Pensakralan, itu yang nggak boleh. Taqdisul afkar. Iya. Jadi kita pun jangan mensakralkan arkon juga. Jangan mensakralkan arkon. Jadi masih itu yang dia koreksi. Apa itu ada gini. Itu korpus terbuka istilahnya Ya, kan korpus Quran itu harus open korpus, jangan close korpus. Gitu. Demikian pula pemikiran jangan sampai ditutup kemudian menjadi apalagi kultus. Pemikiran kan. Jadi kan Quran juga tidak semuanya harus tekstual kan. Umar bin Khattab kan juga IAIN, dia kan anti Allah, ingkar Allah, ingkar Nabi juga. Iya dia Al-Anfal kan. Kemarin podcast Tarji ditanya, Bazar kok dianggap liberal? Lah itu Allahnya maha liberal, Muhammadnya liberal. Umar itu saya kena virus Umar. Coba surat Al-Anfal kan jelas toh. Itu yang mana ya? Yang rampasan perang itu. Tentang ghanimah ya, tentang ghanimah itu ya. Jadi Allah memerintahkan diberi kepada tentara. Ya. Nabi Muhammad sunnahnya, tradisinya kan, dia juga memberikan ke tentara. Umar bin Khattab, Abu Bakar sama. Sebagai presiden pertama, presiden keduanya Umar punya ijtihad sendiri. Dia bawa ke Baitul Mall kan. Marah waktu itu, wah Umar ini pantas ini mantan preman kira-kira gitu ya bahasa sekarang. Tapi kan kata Umar, ya saya secara lahiriah, itu saya baca ada buku itu yang Pak Munawir Sazali dulu ada kumpulan tulisan. Kata Umar, saya memang kelihatannya IAIN gitu. Ingkar Allah, ingkar Nabi, tapi justru saya ingin menegakkan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Quran dan hadis. Kalau zaman Nabi, zaman Abu Bakar kan tentara masih miskin atau apa? Amatir. Dari sawah petani bawa cangkul perang. Jadi tentara. Nah, setelah zaman Umar udah digaji, lebih profesional. Maka kalau saya tambah lagi harta rampasan itu zolim saya. Mendingan serahkan ke MBG kalau sekarang. Atau sekolah. Asal jangan bilang gaji. Dosen kan sudah digaji, nggak usah perlu sertifikasi. Jangan sampai begitu. Gitu ya. Fokusnya adalah pada maksudnya, pada tujuannya adalah keadilan itu sendiri. Sementara praktek bagaimana cara mengeksekusi keadilan itu bisa berubah, alatnya bisa berubah. Jadi Umar aja Arkon belum lahir itu dia tidak takdisul afkarun Nabi wa Abu Bakar kan. Nah, ada satu lagi yang lebih keras di YouTube. Al-Jahlul Muqaddas. Al-Jahlul Muqaddas. Ma ma'nahu? Ya, Al-Jahlul Muqaddas itu ya kebodohan yang disucikan yang sama. Apalagi jadi kalau kebodohan. Kurikulum kita jangan-jangan kurikulum pembodohan dah. Nah, ini kalau konteks kampus ya. Atau dalam undang-undang politik jangan-jangan DPR kita itu adalah lembaga pembodohan gitu. Nah, yang terpilih kan nggak harus pintar, yang terpilih kan paling suara terbanyak saja. Saya ingat podcast lama itu kan saya pernah bilang DPR tuh menyeleksi calon hakim, calon panglima, tapi dia sendiri nggak pernah diseleksi. Jadi harus ada tim seleksi anggota dewan, calon anggota dewan gitu ya, fit and proper test aja jelas. Fit and proper test ya. Masa taman SMA bisa jadi calon DPR, kecuali dia pintar sekali ya. Tapi general gitu. Begitu ya sumbangan Arkon tentang ini tadi, mendobrak, dekonstruksi itu pendobrakan terhadap. Dan dia dobrak itu bukan Islam, tapi our understanding atau our interpretation of Islam. Jadi bukan agama Quran yang normatifnya itu, tapi pemahaman, penafsiran. Hampir sama itu yang terhadap itu tadi. Hasan Hanafi. Kalau dalam konteks etikanya yang dikaji oleh Pak Azhar di situ, apa spirit etik yang diinjeksikan oleh Arkon dalam konteks pemikiran politik Islam itu? Jadi tema besar etikanya kan kalau sini ada pengantar juga. Saya ambil dari Dictionary of Philosophy. Nah, saya mengantar itu kan. Kalau
etika itu ternyata ada dua. Ada etika yang filosofis kan, ada etika yang praksis. Kalau etika filosofis yaitu pemikiran, filsafat etika. Tapi kalau yang praksis kan practical guidance on morality kan, ya sopan santun dan sebagainya. Nah, Arkon ini kalau kritik saya juga dia masih banyak di wilayah kajian filosofis pemikiran. Mungkin dia concernnya ahlinya memang di situ ya. Nah, mungkin istilah saya itu pelanjut Arkon lah, atau dokter-dokter muda nanti bisa mentransformasikan bagaimana misalnya budgeting yang humanis, APBN yang humanis kira-kira gitu ya. Nah, nanti di bagian akhir tuh ada kalau kita punya rukun iman ada 5, nanti ada rukun NKRI. Ya. Nah, ini nanti judul podcastnya bisa dibikin pemikiran politik Arkon dan rukun NKRI. Rukun NKRI, bukan Arkon kalau ini. Ini madhab Azhariyah. Kalau ini. Nah, ini transformasinya kan. Kan intinya Arkon itu humanity. Oh, aspek humanity-nya itu. Aspek humanity kemanusiaan. For all kan. Nah, ada satu itu. Dia menggunakan bukan ahlul kitab, tapi masyarakat kitab. Mujtama yang dipakai. Ya, al-mujtama kitab. Kalau ahlul kitab itu kan eksklusif. Ya, kesannya ya kita muslim, mereka kelompok ahlul kitab kira-kira gitu ya. Ada minna wa minhumnya gitu. Ada distan lah. Tapi si Arkon ini enggak, kita masyarakat kitab, jadi semua. Nah, itu yang saya kembangkan menjadi demokrasi religius tadi. Bukan demokrasi Islam. Akar dari demokrasi religius itu menerjemahkan al-mujtama al-mujtama al-kitabi, mujtama al-kitab, masyarakat yang mempunyai kitab, kira-kira begitu. Iya, jadi setara kitab gitu. Suci. Ada egalitarianisme dalam konteks mujtama itu. Soal akidah ibadah ya sudahlah, lakum dinukum masing-masing. Gitu. Maka dia menggunakan masyarakat kitab. Bukan ahlul kitab. Oke, menarik. Ya, ada beberapa tadi itu ya, beberapa yang bisa kita garis bawahi soal takdisul afkar ya. Itu itu yang ingin dikonstruksi atau dibongkar oleh Arkon bahwa pemikiran Islam itu jangan sampai dikultuskan, disucikan, disakralkan. Itu terbuka untuk kritik dan pengembangan. Kalau kita mengkritik misalnya penafsiran seseorang terhadap Quran, bukan Qurannya yang dikritik, tapi pemikiran dan interpretasi terhadap Qurannya yang dikritik. Terus kemudian ada al-jahal al-muqaddas. Jangan sampai juga kebodohan itu disucikan. Gitu. Terus tadi juga Pak Azhar menyinggung istilah yang disebut sebagai logosentrisme pemikiran. Apa itu logosentrisme? Itu mungkin sedikit itu kan dari istilah logos itu ya. Jadi setiap pemikiran atau periode tertentu mereka punya logosnya sendiri-sendiri. Nah, seperti tadi, kenapa teori politik Islam lama itu lebih teosentrik. Nah, gitu. Jangan tadi khalifah, mutawakil billah dan sebagainya. Itu satu logosentrisme. Nah, jadi dia ingin kita jangan hanya logosentrisme yang lama ya. Kalau bahasa saya, kita buatlah logosentrisme yang baru. Setiap generasi kan tadi ada revivalisme macam-macam itu kan bisa membuat itu. Ya, saya juga pernah membaca satu naskah. Saya lupa yang menerbitkan Inisnya Belanda kalau nggak salah, tentang juga ada nyinggung tentang Arkon ini. Logosentrisme itu digambarkan bahwa kita nggak bisa berpikir kecuali dengan cara pemikiran abad pertengahan, gitu. Betul. Jadi selalu akan menjadi balik lagi selalu ke sana. Kita harus menciptakan logos kita sendiri, kira-kira begitu ya. Kita harus buat logos kita sendiri ala postmodernisme. Walaupun sebenarnya kalau kita baca-baca kan postmodernisme itu juga belum sempurna ya. Artinya dia kan mengkritik modernisme. Istilahnya dia
intinya kan dekonstruksi kan. Akhirnya dekonstruksi penghargaan Tapi belum terhadap ada rekonstruksi. individualitas. Cuma rekonstruksinya belum. Belum. Ya begitulah setiap zaman. Dia pinter bongkar tapi bangunnya belum, enggak gitu ya. Kalau modernisme itu kan lebih rasionalistik, positivistik, grand naratif kan. Itu yang diserang. Tapi kalau posmo kan ada apa namanya plurality, ada small naratif, kita menghargai naratif, parol. Makanya masyarakat kitab tadi kan, semua kita hargai. Kan banyak kebaikan dari manapun. Khuzil hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Nah, itu hadis itu ya. Hadis posmo berarti itu. Al hikmatu dolatul minal mu'min atau dolatul mu'min. Dolatul mu'min. Khudhil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari kalangan muslim. Maka ambillah jangan yain kebijaksanaan itu dari manapun, dari bejana manapun gitu. Di Arkon itu ingin kita, walaupun ada sedikit ya singgungan Arkon itu ya, Nabi Muhammad itu juga secara politik dia mendelegasikan, menyiapkan kader-kadernya untuk pengganti beliau. Misalnya siapa namanya? Abu Bakar, Umar, tapi bukan dinasti lah, bukan dari keluarga ya. Bukan dari keluarga sendiri. Ali disiapkan juga, tapi kan setelah periode keempat ya Khalifah keempat. Nah, itu juga rame itu ya. Kalau dari kalangan Syi'i perang, dari kalangan Sunni nggak ada penunjukan, tapi kalau kalangan Syi'i min Ali kan. Kenapa terjadi konflik dulu Pak? Perang Aisyah macam-macam itu. Itu karena belum ada MK waktu itu. Apa itu namanya? Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Konstitusinya belum ada zaman itu. Nah, inilah perkembangan. Jadi secara logosentrisme MK-nya belum ada. Sudah ada aja juga masih. Ya itulah, terus harus dikritisi, disempurna. Nggak boleh lagi takdisul afkar itu. Takdisul afkar. Ya perkara-perkara ijtihadi ya mesti berkembang. Ya. Nah sekarang setelah periode dekonstruktif ini tadi ya, dekonstruksi pemikiran melalui tulisan-tulisan Arkon gitu. Kalau inisiatif ke arah tadi itu, rekonstruksinya ada nggak di pemikiran Islam selanjutnya tuh Pak Azhar? Ya, pertama tadi kan apa namanya mengkritisi ya, mengkritisi logosentrisme lah. Ada itu namanya Islamologi terapan itu ya. Nah, salah satunya misalnya dia juga mengkritik Barat kan, orientalis Barat yang membaca Islam hanya lewat teks-teks. Padahal teks itu kan sudah mapan, sudah jumud kan. Kalau minjamnya Derrida tadi, ketika saya menulis kan ada ideologi yang tersembunyi dalam benak saya. Makanya kalau Paul Ricoeur itu ada autonomization of text itu ya. Jadi bisa aja kita menafsirkan secara baru yang lepas dari maunya si autor. Ya kalau sekarang kontekstual lah. Jadi Arkon itu ingin tadi tidak ada apa namanya, dia ada teori juga itu namanya, dia ngambil la soreng sere mimetik. Nah, bahasa Perancisnya benar nggak itu? Saya hafalnya saya nggak tahu karena kalau tulisan apa la soreng cere ya, mimetik kue. Artinya? Nah itu semacam apa ya? Setiap kelompok itu saling kontestatif dia. Kontestatif. Nah, jadi masing-masing merasa ya kayak besok yang mau jadi wapres masing-masing kan, kami yang cocok jadi wapres bukan sana gitu. Nah itu dalam politik Islam juga ada. Ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun itu ya. Jadi ada, kalau sekedar itu masyarakat kitab yang plurality posmo tadi ada spirituality kan, kalau posmo itu nggak masalah, menghargai semua naratif. Tapi kalau logosentrisme lama yang sangat dekat dengan Tuhan gitu, atau ya modernisme yang mungkin sudah berjarak tapi masih rasionalistik positivistik, itu juga berbahaya kan. Ada reduksi humanity kan.
Jadi kalau saya dulu guyonannya profesionalisme itu mungkin cocok untuk Barat kali ya, tapi Indonesia mungkin semi profesionalisme. Agak beda kita. Nah itu contoh dan si Arkun juga mengkritisi tokoh-tokoh politisi terutama pemerintah itu jangan suka melontarkan ide-ide yang membagongkan lah, ide-ide yang ini mungkin kritik buat presiden manapun yang suka model Trump itu ya, mungkin di tempat lain juga suka melontar ide tapi kadang-kadang tidak jelas apa maunya pemimpin itu. Nah, itu dikritisi oleh si Arkun juga. Selain tadi mengklaim ya dekat dengan Tuhan. Yang ketiga ya tadi humanity itu ya nanti bisa kita terjemahkan kemana saja. Di politik Islamnya politik yang substantif dan humanis, ada keberpihakan. Saya kira Muhammadiyah NU sebagai dua sayap burung Garuda mainstream terbesar di Indonesia ini harus menerjemahkan ini. Humanity dalam konteks Indonesia ya, aspek kemanusiaan dalam berpolitik dalam konteks Indonesia. Tadi kan ada rukun, bisa langsung ke rukun NKRI. Boleh. Tadi. Di 5A itu istilah saya. Rukun NKRI itu kan 5, rukun Islam 5. Yang pertama aset. Jadi bangsa Indonesia ini kalau aspek humanity ya kita terjemahkan. Jadi bangsa Indonesia atau khususnya umat Islam yang mayoritas itu harus memiliki aset. Saya sering siar begini, satu keluarga Muslim idealnya ada satu yang ahli bisnis atau ngerti soal ekonomi. Minimal lah, kalau anaknya 5 pun yang satu jadi dokter, jadi ustadz, terserah. Nah, karena konflik-konflik masyarakat, sejarah-sejarah peradaban ya, itu kan adalah perebutan aset kan. Tanah, kita kalau nggak punya tanah gimana? Apa istilahnya itu? Yang tidak punya homeless atau apa? Homeless. Homeless, sorry. Homeless kan. Nah itu bisa perang saudara. Satu keluarga kan bisa perang saudara. Nah itu salah satunya ya. Aset tanah. Jadi kalau konteks sekarang misalnya kenapa terjadi ya bencana di Sumatera segala macam ya, itu juga problem land itu kan, land reform. Land reform. Ya, Tarji sudah punya lah fikih agraria agar tidak terjadi landslide, longsor tanah. Ya, saya dulu ikut nyusun itu. Jadi aset. Nah, yang kedua, pertama aset. Yang kedua akses. Nah, jadi rakyat kita itu untuk supaya lebih humanis dia punya akses, paling tidak akses kesehatan, akses kerja, lapangan kerja kan, akses informasi. Cuma informasi ini kadang-kadang banyak DFK-nya Pak Sipa ya. Nah, DFK itu kan disinformasi, terus fitnah dan kemarahan. DFK, kebencian, kemarahan itu ya. jadi istilah Komdigi ya kan. Iya. Disinformasi, fitnah dan kemarahan. Jadi kalau bisa, sekarang kan juga ya ilmuwan kadang-kadang marah tapi istilahnya itu antara respon dengan apa itu ada dua perbedaan. Jadi kita jangan asal marah tapi harus respon yang lebih cerdas lah. Ya, antara ya kritis, respon yang emosional dengan yang kritis. Yang dengan yang kritis yang berbasis ilmu itu kan. Berbasis ilmu. KA itu dua aset, akses, dan yang ketiga apresiasi ya. Nah ini berlakulah buat dosen, guru. Masa gaji guru 300.000 itu tidak humanis kata Arkun. Ini rumusan contoh ya. Ini rumusan Arkun atau rumusan Pak Azhar ini transformasi saya. Pasca Arkun. Kan dia kan cuma ini tadi hanya secara dia rekonstruksinya di Pak Azhar ini. Rekonstruksi posmo. Apresiasi lah. Kalau orang yang memang harus dipuji, harus dihargai, diberi penghargaan, diberi award.
Misalnya UMY kemarin saya usulkan Pak Samsi Ali, walaupun beberapa pendapat dia berbeda dengan saya, tapi in the whole perspektif dia bagus. Dia berjasa buat kemanusiaan. Konteks Amerika paling enggak kan. Ya, Syamsi Ali. Walaupun soal BOP saya berbeda dengan dia. Tapi nggak apa-apa. Kita kan lihat kebaikan. Syamsi Ali di New York ya, imam kebaikannya masjid di banyak. New York. Ya. Terus keempat ajek lah. Ajek itu apa? Ya langgeng ya. Nah, ini bahasa Jawa ini ajek masuk ini. Bisa juga Sustainable sustainable. Ajek Tapi kan berkelanjutan. harus A kan jadi atau aman. Jadi continue kalau bisa. Makanya politik itu harus ada kontinuitas. Jangan kalau mau diganti ya nanti pas pilpres, jangan di tengah jalan lah. Jangan di Nepal kan kalau bisa. Apalagi di Venezuela kan. Tapi untungnya Nepal dan Venezuela bisa gitu karena tidak ada NU Muhammadiyah. Yang penting Muhammadiyah NU jangan terjebak logosentrisme yang khalifah tadi. Oke, nanti kita bahas Muhammadiyah NU. Terus kemudian kelima setelah ajek. Ya alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Nggak ada ininya. Allahu Akbar ya ini. Ya alhamdulillah. Kalau Allah Akbar nanti logosentrismenya agak beda. Hidden meaningnya bisa beda. Hidden meaningnya bisa beda. Itu untuk menerjemahkan visi humanism tadi itu. Versi humanism Arkon dalam konteks Indonesia oleh Pak Azhar setelah menulis rukun NKRI. Itu baru tadi itu dapat itu. Gara-gara diundang Pak Sipa, saya dapat ide. Oke. Nah, kalau dalam konteks Indonesia ya, selain soal politiknya yang sudah kita bincangkan, Pak Azhar mungkin juga bisa memberi gambaran tentang konstelasi pemikiran yang tadi itu. Masih ada nggak sih jejak-jejak pemikiran yang nuansanya, baunya gitu, postmodernis di Indonesia gitu, Pak Azhar? Ya, untuk konteks Indonesia tadi kan umum ya. Jadi misalnya Pak Mukti Ali dulu kan Pak Mukti scientific cum doctrinaire, tapi ini belum ke posmo ya. Ini gambaran untuk Indonesia tadi kan dunia ya. Scientific cum doctrinaire, dah mulailah integrasi agama sains. Sains itu bisa sains natural sciences, bisa social sciences kan kalau kita terjemahkan sekarang. Yang kedua ada Cak Nur, mungkin Islam peradaban gitu ya. Islam peradaban itu karena muridnya Fazlur Rahman jadi neomodernisnya lah ya. Dia agak neomodernis dia. Ada Gus Dur, peribumisasi Islam. Bagus juga itu ya. Kalau diterjemahkan di PPI, psikologi lintas budaya. Belum saya dengan Prof. Tuan Guru Majid. Sekarang bagus. Saya bilang nanti harus ada psikologi Jawa. Jangan-jangan psikologi Jawa beda psikologi Jogja, psikologi Solo, Jawa Timur, Jawa bisa beda. Jadi kita punya handbook of Javanese psychology. Belum ada tuh. Kalau yang Western udah banyak. Nah, jadi itu. Nah, lalu misalnya Kunto Wijoyo apa Islam ilmu ya. Islamisasi apa saintifikasi, ilmuisasi Islam. Nah, dia ke neomodernis itu ya, lebih saintifikasi. Nah, kalau dulu di UMY kan gimana nih pasca kita yang studi Islam. Nah, dengan Pak Siswanto dulu ada draftnya itu kita menggabungkan islamisasi dan saintifikasi, integrasi lah. Nah, baru ada Pak Amin Abdullah itu agak beda dengan Cak Nur. Kalau Cak Nur itu pemahaman saya dia wilayah ontologi dan aksiologi keislaman. Nah, Pak Amin ini baru epistemologi. Di wilayah epistemologinya dengan integrasi interkoneksi, dengan multidisiplin, transdisiplin, interdisiplin dan transdisiplin gitu ya. Nah, jadi dia yang memperkenalkan Arkon. Kalau selama ini studi Islam itu lebih monolitik, atau multi ya, mungkin sudah ketemu lah. Misalnya pendidikan dengan sosiologi jadi sosiologi pendidikan. Nah, Pak Amin tuh memperkenalkan Arkon Islam yang pluridisipliner. Ya.
yang mungkin inter ya kalau bahasa interdisipliner. Nah, saya mengkritisi Arkon, dia belum ke transdisiplin. Jadi kan ada monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin. Oke, tadi filsafat macam-macam, lalu transdisiplin. Nah, trans ini sudah ada pelibatan dua stakeholder lain selain ilmuwan ya. Itu pelibatan society, ya pengabdiannya WNJ itu, sama government. Nah, ini seperti kemarin PP Muhammadiyah memberi brief policy brief. Itu. Oh ya, kalau istilah sekarang itu ada pentahelix, itu namanya, untuk pengelolaan sesuatu itu melibatkan kalangan akademisi, masyarakat, pers, gitu, macam-macam lah, macam-macam. Kita terjemahkan si Arkon kan tadi masyarakat kitab. Masyarakat kitab dia society ya, government, dan plural kan. Nah, posmo. Oke, kalau ini Pak Azhar ya, masa depan sekarang, masa depan pemikiran Islam itu kayak gimana? Sekarang kan setelah dulu hingar-bingar begitu hangatnya perdebatan pemikiran Islam di tahun 80-an, 90-an di Indonesia. Kalau Pak Azhar sekarang melihat ke arah mana ini pemikiran Islam ini, kok kedengarannya pembaharuan ini sayup-sayup ini? Ada nggak generasi yang menjanjikan gitu? Ada satu lagi yang lupa dari Arkon tadi ya. Dia meminjam Ricoeur atau Derrida dia. Tentang ada untouched, ada unthinkable. Untouched itu ya itu biasanya mihnah inquisition ya, nggak boleh bahas ini, nggak boleh bahas ini, itu pelarangan ya. Nah, itu tidak. Tapi ada yang kata Arkon unthinkable, yang belum terpikirkan. Nah, ini ruang-ruang ya seperti saya terjemahkan tadi, misalnya social humanities ya, psikologi kan masuk humanities ya. Humanities, ilmu-ilmu humaniora. Ya, psikologi Nusantara. Wah, kita kaya sekali itu. Sayang Arkon sudah almarhum. Kalau dia ke UMI mungkin senang dia. Wah, ini ada psikologi lintas budaya. Ini virus saya nih Pak. Lewat ponakan saya. Kalau di UGM itu ada namanya indigenous psychology. Indigenous psychology. Indigenous psychology. Ada prodi empon-empon gitu. Saya sering ya mungkin ke depan itu kampus itu ya, atau forum futurologi itu Pak. Bagus itu. Futurology, ilmu tentang masa depan. Masa depan. Kemarin yang waktu launch diskusi FSIP Jumatan ya. Nah, futurologi. Dan itu masing-masing disiplin luar biasa. Iya, saya pernah ikut trainingnya itu yang diselenggarakan oleh Triple IT, terus kemudian siapa pemikir Triple IT yang di London itu. Terus kemudian ada juga trainer dari Spanyol gitu, online karena pas COVID membahas tentang kalau futurologi itu. Kita kan ada dekolonialisasi atau tadi mirip lah dengan Hasan Hanafi ya, yang pandangannya tentang oksidentalisme, oksidentalisme, muqaddimah fil istighrab, Nah, itu bagus kalau kita kembangkan, ya, kalau bisa jadi mata kuliah gitu. Dulu saya ajarkan di PIK itu pemikiran Islam kontemporer. Alhamdulillah cuma 2 semester, habis itu di-delete. Ya, Pak Azhar nggak mau jadi kaprodinya sih. ya harus berkuasa dulu. Ya. Harus berkuasa. Nah, saya kurang agresif aja. Kalau itu tadi Pak Azhar, kembali lagi ada nggak sih lapis generasi baru yang kira-kira entah mewarisi, meneruskan pemikiran ala posmo Islam ini tadi? Ya, saya berharap banyak dengan UIN. UIN muda-muda tuh kalau kita baca, saya suka juga baca disertasi yang di websitenya itu ya, bagus-bagus itu. Ya kayak Jasir Auda kan, ya dia post Satibi kan. Post Satibi kan mirip-mirip mengkonsep syariahnya. Ya, kalau dulu kan agak ahlul kitab tadi, misalnya Hibsuddin. Nah, Hibsuddin itu kan
lebih kepada apa ya? Hanya keagamaan yang formal gitu. Tapi oleh Jasir atau Hizbun Nasl misalnya, keturunan dan sebagainya itu kan oleh Jasir Auda dikembangkan. Mas Rofik yang ahlinya. Betul. Hifdzuddin itu kalau di bagian di Jasir Auda itu di higher objectives of Islamic law itu dipahami sebagai freedom of religion. Freedom of religion. Tapi sekarang balik lagi Jasir Auda ke periode pertama itu periode tanda kutip pembaruannya. Sekarang ke periode Islam lagi dalam tanda kutip. Itu qaul qadim saya lah kira-kira begitu. Gitu, ya. Jadi kemarin kan ditanya Pak Mukhlis waktu datang ke UMY itu. Misalnya contoh kasus murtad dulu kan kalau logo sintren klasik kan dibunuh. Kalau sekarang kan sudah HAM. Sudah HAM. Ya. Hukum al-insaniyah, human right kan. Dia kembali lagi. Kembali lagi maksudnya gini. Ditanya tentang ini. Universal Declaration of Human Right. Apakah itu human right itu Islami gitu lah kira-kira begitu. Kalau mungkin Jasir Auda dulu akan mengatakan itu Islami. Tapi sekarang no, itu bukan bagian dari Islam, berangkat tidak dari ajaran Islam dan seterusnya lah kita kira-kira jawabannya. Gitu. Ya misalnya di Amerika kan yang Bapak ya karena demokrasinya liberal sih, coba kalau religious beda. Mengadopsi nyombong dikit lah kita. Demokrasinya religiusnya Pak Azhar gitu. Imigran mau diusir-usir kan. Kecuali memang dia teroris gitu. Nah kalau dia berkontribusi positif tuh Amerika kan bagus. Nah gitu. Iya, imigran apalagi sudah jadi warga negara Amerika padahal gitu. Ada yang lahir di situ ya kayak Zohran itu. Di the end of liberalism, liberal demokrasi. Liberal demokrasi. Solusinya ya the emergence of democratic religious. Emergence of religious democracy. Religious democracy. Oke, gitu Pak Azhar. Makasih banyak sudah berbagi tentang salah satu aspek juga yang mungkin tidak banyak menjadi fokus, konsentrasi atau perbincangan umum sekarang ya tentang pembaharuan pemikiran Islam, terutama ini cabang UMY ya, Wonder Home Library ini ya. Tren-tren baru dalam pemikiran Islam. Ada semacam stagnasi akhir-akhir ini ya. Kejumudan gitu. Al-jahlul muqaddas. Nah, jangan sampai dari kejumudan ini jangan sampai meningkat ke takdis. Takdisul jumud, al-jumud al-muqaddas gitu. Mudah-mudahan memberi informasi paling tidak pencerahan bahwa ada satu diskursus wacana pembaharuan pemikiran Islam itu selama ini ya dalam konteks dunia Islam secara umum maupun juga dalam konteks Indonesia. Itu Pak Azhar, dan salah satu virus dan pewarisnya itu adalah Ustadzuna Muhammad Azhar, ponaannya Arkon ya. Itu saya belum sempat ke Perancis ya kapan-kapan. Belum sempat ya. Kalau saya sendiri juga ketemu 2 kali sama Arkon itu. Waktu dulu ada satu FGD gitu di British Council, terus kemudian juga ada di forum lain gitu. Saya juga memaksakan diri untuk nanya, nggak tahu dia paham nggak pertanyaan. Ada YouTube-nya ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Oke. Itu kalau Pak Azhar mungkin ada pesan anjuran untuk generasi muda yang concern dengan tadi studi keislaman kah, dunia Islam gitu, apa kira-kira ada nggak? Ya, bisa lihat kameranya di sini Pak. Sekalian untuk kaprodi yang muda-muda nanti. Ya, saya kira seperti yang pernah saya sampaikan waktu launching FSIP ya. FSIP itu Fakultas Studi Islam dan Peradaban di UMY. Jadi kalau bisa ya kita mulai dari PTM dulu lah, PTMA ya. Nah, satu PTM aja kan banyak prodi. Nah, siapkanlah satu prodi yang pemikiran Islam. Apapun namanya terserah, tapi ya seperti ini. Mungkin kalau Unisa perspektif gendernya yang dominan, tapi yang kalau bahasa Muhammadiyah kan berkemajuan. Kalau Buya Sapi dulu bagaimana gerakan ilmu kan, nah Buya kan sudah meng-hire itu. Nah, sekarang omongan Buya itu dijadikan prodi. Jadi dari prodi kan pasti menyiapkan lecturernya, menyiapkan
studennya yang standar lah gitu ya, tidak semua siap berpikir sih. Nah, satu prodi aja cukup setiap PTM. Wah itu udah satullah itu. Terakhir alhamdulillah tadi. Nah kalau ini boleh Allahu Akbar. Akbar. Semangat gitu ya. Di NU saya kira sudah mulai lah ya. Tapi dia mungkin pesantren ya. Tapi saya nggak tahu di level perguruan tinggi nih, terutama pasca. Ya, kita udah ada berapa PTMA? Udah 176 lebih, kan? Sekitar itu. Berarti harus ada 176 prodi yang concern di sini. Concern pemikiran Islam. Satu aja. Dan nggak usah mikir biaya saja gitu kan. Biayanya bisa dari yang lain lah. BPH-nya itu. Jangan sampai BPH juga melakukan takdisul kurikulum kan. Itu aja. Oke, gitu Pak Azhar. Makasih. Jadi prodi-prodi di lingkungan PTMA jurusan pemikiran Islam itu penting, gitu ya. So ada Pak Rektor kan? Rektor. Karena kalau tadi terilhami dari Arkon itu di lingkungan PTMA itu sudah terbangun tradisi natural sciences-nya, social sciences-nya, kritisisme, terus kan? Kemudian juga humanitiesnya sudah ada terlebih dahulu. Tapi justru yang basicnya, basic pemikiran keilmuan Islamnya yang belum kuat, dan itu mesti diperkuat dengan pemikiran Islam itu. Kira-kira gitu Pak Azhar ya. Benar. Sementara di dunia UIN ya Islamnya sudah kuat, kajian Islamnya, praksisnya yang kurang gitu. Dan gitu Pak Azhar. Terima kasih banyak. Insyaallah bermanfaat dan kita jumpa lagi dengan diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih. Stay tune di Wonder Home Library. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma nggak ada makan siang.